Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan kejutan. Ada saat di mana kita merasa kuat, seakan mampu mengendalikan semua hal. Tetapi ada juga masa ketika semua kekuatan kita runtuh, dan barulah kita sadar, ternyata kita hanyalah makhluk lemah yang tidak punya daya apa-apa tanpa pertolongan Allah. Inilah hakikat hidup seorang hamba. Kita hanya bisa berusaha, namun hasil sepenuhnya adalah keputusan Allah. Oleh sebab itu, ajaran paling penting dalam Islam yang sering diulang adalah tawakal, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menggabungkan ikhtiar maksimal dengan hati yang penuh yakin pada ketetapannya. Allah mengingatkan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk bertawakal, tetapi juga mencintai orang yang melakukannya. Jadi tawakal adalah bukti iman sekaligus jalan untuk memperoleh kasih sayang Allah. Hakikat menyerahkan semua pada Allah. Seringkali kita merasa resah, cemas, bahkan takut kehilangan sesuatu dalam hidup. Kita bekerja keras mencari rezeki, berjuang membangun keluarga, mengusahakan kesuksesan, namun hati kita tetap gelisah. Mengapa? Karena kita terlalu menggantungkan diri pada usaha kita sendiri, seolah-olah keberhasilan hanya ditentukan oleh kepintaran, kekuatan, atau jaringan yang kita miliki. Padahal semua yang kita lakukan hanyalah sebab. Yang menentukan hasil adalah Allah semata. Menyerahkan semua pada Allah berarti menyadari bahwa kendali sepenuhnya ada di tangannya. Kita hanya mengerjakan bagian kita sebagai hamba, lalu menaruh semua hasil di bawah kekuasaannya. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini sangat indah. Seekor burung tetap berusaha, ia terbang keluar dari sarangnya di pagi hari. Namun ia tidak pernah membawa bekal, tidak pernah menyimpan logistik. Ia hanya yakin bahwa Allah akan mencukupi kebutuhannya. Dan benar, setiap sore ia pulang dengan perut kenyang. Begitulah gambaran seorang mukmin sejati. Ia tetap berusaha, namun hati dan jiwanya penuh ketenangan, sebab ia percaya bahwa rezekinya telah dijamin oleh Allah. Mengapa tawakal penting dalam hidup kita? Ada beberapa alasan mengapa tawakal menjadi sangat penting. Pertama, kita hanya manusia lemah. Kita sering merasa hebat karena punya akal, ilmu, harta, dan jaringan. Tapi semua itu sangat terbatas. Bahkan satu virus kecil saja bisa melumpuhkan tubuh manusia. Tawakal membuat kita sadar bahwa kekuatan kita bukan apa-apa dibandingkan kekuasaan Allah. Kedua, ketenangan hati. Ketika kita menyerahkan urusan kepada Allah, hati menjadi tenang. Sebab kita tahu hasil apapun yang terjadi adalah yang terbaik menurut Allah, meski kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketiga, menghindarkan dari putus asa. Orang yang tidak bertawakal akan mudah putus asa ketika gagal. Sebaliknya, orang yang bertawakal tahu bahwa kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan menuju kebaikan yang Allah siapkan. Keempat, membuka pertolongan Allah. Allah berjanji akan mencukupi hambanya yang bertawakal. Dalam Al-Quran Surah At-Thalaq, ayat 3, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Ini janji yang pasti. Tidak ada yang lebih indah selain dicukupi oleh Allah. Contoh tawakal para nabi. Untuk memahami hakikat menyerahkan semua pada Allah, kita bisa melihat teladan para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya, beliau tidak panik. Api yang menyala begitu besar di depan matanya tidak membuatnya takut. Saat malaikat Jibril menawarkan pertolongan, beliau menjawab, "Cukuplah Allah bagiku, dan sebaik-baik tempat bersandar hanyalah kepadanya." Apa yang terjadi? Api yang seharusnya membakar menjadi dingin dan menyelamatkan beliau. Inilah bukti kekuatan tawakal. Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun dan bala tentaranya, beliau sampai di tepi laut. Secara logika,
Sudah tidak ada jalan keluar. Di depan laut, di belakang musuh. Namun Musa berkata dengan penuh keyakinan, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 62. Dan benar, laut pun terbelah menjadi jalan penyelamat. Nabi Muhammad SAW saat berhijrah ke Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Tsur. Orang-orang Quraisy sudah sampai di depan gua, tinggal beberapa langkah saja untuk menemukannya. Namun Rasulullah menenangkan sahabatnya dengan berkata, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Al-Quran Surah At-Taubah ayat 40. Pertolongan Allah pun datang. Kaum Quraisy tidak melihat keberadaan Rasulullah di dalam gua meski posisinya begitu dekat. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa kuatnya tawakal. Bukan hanya sekadar doa, tapi keyakinan penuh bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Perbedaan tawakal dan pasrah buta. Banyak orang salah paham. Mereka mengira tawakal berarti tidak perlu berusaha. Padahal Rasulullah mengajarkan keseimbangan. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku ikat untaku lalu bertawakal kepada Allah? Atau aku lepaskan saja tanpa mengikat lalu bertawakal kepada Allah?" Rasulullah menjawab, "Ikatlah terlebih dahulu lalu bertawakallah." Hadis riwayat Tirmidzi. Maksudnya jelas, kita tetap harus berusaha mempersiapkan segala hal dengan sungguh-sungguh. Namun setelah itu, jangan terlalu membebani diri dengan hasil. Serahkan semuanya kepada Allah. Manfaat menyerahkan semua pada Allah. Jika kita benar-benar mampu menyerahkan urusan kepada Allah, maka ada banyak sekali manfaat yang akan kita rasakan. Hati lebih tenang. Kita tidak lagi khawatir berlebihan terhadap hasil. Kita yakin apapun yang terjadi adalah takdir terbaik. Hidup lebih ringan. Beban pikiran akan berkurang sebab kita tidak merasa harus mengendalikan semua hal. Rezeki lebih lancar. Orang yang tawakal dijanjikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kekuatan spiritual meningkat. Tawakal memperkuat hubungan dengan Allah. Kita lebih sering berdoa, lebih banyak mengingatnya, dan lebih dekat dengannya. Terhindar dari kesombongan. Orang yang tawakal tidak akan sombong dengan keberhasilannya, karena ia sadar semua itu datang dari Allah. Realita hidup. Tanpa tawakal, bayangkan seseorang yang hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ia bekerja keras siang dan malam, tapi hatinya selalu cemas. Ia takut gagal, takut kehilangan, takut tidak dihargai. Akibatnya, ia hidup dalam tekanan yang tidak ada habisnya. Sebaliknya, orang yang tawakal tetap bekerja keras, tapi ia tidak cemas. Ia tahu bahwa hasil akhirnya ada di tangan Allah. Jika berhasil, ia bersyukur. Jika gagal, ia bersabar. Hidupnya menjadi lebih tenang, lebih damai, dan penuh keberkahan. Menyerahkan semua pada Allah adalah kunci hidup yang tenang. Tawakal bukan hanya teori, tapi sikap hati yang harus dilatih setiap hari. Kita berusaha semaksimal mungkin, tetapi hati tetap bergantung penuh kepada Allah. Kita percaya bahwa apapun hasilnya, itulah yang terbaik. Allah sudah menjamin dalam firman-Nya, Al-Quran Surah At-Thalaq, ayat 3, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya." Janji ini tidak mungkin salah. Jika kita sungguh-sungguh menyerahkan urusan kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kita dalam segala hal, rezeki, perlindungan, dan ketenangan hati. 1. Langkah praktis menyerahkan semua pada Allah. Menyerahkan semua pada Allah bukan berarti kita berhenti berusaha, pasrah buta, atau duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Justru, tawakal itu lahir setelah ikhtiar dilakukan dengan penuh kesungguhan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ikatlah untamu kemudian bertawakallah." Hadits ini sederhana, namun maknanya dalam sekali. Maksudnya, kita harus melakukan bagian kita sebagai manusia, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh, lalu setelah itu kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena hasil sepenuhnya bukan kendali kita, tetapi kendalinya. Ada beberapa langkah praktis untuk benar-benar bisa menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Bangun kesadaran bahwa kita lemah.
Kita sering merasa mampu mengendalikan banyak hal dalam hidup. Padahal, satu helaan napas saja sudah cukup untuk membuktikan betapa lemahnya kita. Jika Allah berkehendak menahan udara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kesadaran akan kelemahan diri adalah pintu pertama untuk menyerahkan segalanya pada Allah. Perkuat hubungan dengan Allah melalui syalat. Syalat bukan hanya kewajiban, tapi juga momen menyerahkan seluruh keluh kesah kita. Saat sujud, letakkan semua urusan kita pada Allah. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku sudah berusaha, kini aku serahkan semua hasilnya kepadamu." Perbanyak doa dan zikir. Doa adalah senjata seorang mukmin. Dengan doa, kita melepaskan kontrol kita yang terbatas, lalu meminta Allah yang tak terbatas untuk turun tangan. Zikir di sisi lain menenangkan hati kita agar selalu ingat bahwa segala sesuatu ada dalam genggamannya. Ikhtiar maksimal dengan hati tenang. Menyerahkan pada Allah tidak berarti bermalas-malasan. Justru tawakal yang benar membuat kita bersemangat, karena kita tahu Allah yang akan menyempurnakan hasilnya. Seorang petani tetap menanam, seorang pedagang tetap berusaha jujur, seorang pelajar tetap belajar, tetapi hati mereka tenang karena sudah menyerahkan hasil pada Allah. Redam rasa gelisah dengan keyakinan pada janji Allah. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 3, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya." Ini janji langsung dari Allah. Maka ketika hati mulai cemas, kembalikan pada ayat ini. Allah yang akan mencukupkan. 2. Tantangan dalam menyerahkan semua pada Allah. Meski terdengar indah, menyerahkan semua pada Allah bukan hal yang mudah. Ada beberapa tantangan besar yang sering kita hadapi. Rasa ingin mengontrol hasil. Kita terbiasa ingin mengendalikan segalanya. Hasil kerja, rezeki, bahkan masa depan. Padahal kontrol kita sangat terbatas. Melepaskan kendali ini butuh latihan, iman yang besar, takut kehilangan atau gagal. Banyak orang sulit menyerahkan pada Allah karena takut kehilangan apa yang mereka cintai. Namun justru ketakutan ini bisa membuat hati gelisah. Padahal dengan menyerahkan pada Allah, kita yakin apapun yang hilang pasti diganti dengan yang lebih baik. Lingkungan yang penuh tekanan. Hidup di dunia modern membuat kita dituntut selalu berhasil, cepat dan produktif. Lingkungan bisa membuat kita lupa untuk tenang dan pasrah. Tantangan inilah yang sering menjauhkan kita dari tawakal, kurangnya iman dan keyakinan. Kadang kita berdoa, tapi di hati masih ragu. Apakah Allah benar-benar akan membantu? Keraguan inilah penghalang terbesar. Iman yang lemah membuat kita sulit menyerahkan segalanya kepada Allah dengan penuh percaya diri. 3. Buah manis dari menyerahkan semua pada Allah. Meski penuh tantangan, buah manis dari tawakal ini sangat indah. Ketika kita sudah berhasil menyerahkan semua pada Allah, hidup kita akan mengalami perubahan besar. Hati yang tenang, tidak ada lagi kecemasan berlebihan, karena kita tahu Allah yang mengatur. Apapun hasilnya, pasti yang terbaik menurutnya. Terbukanya jalan keluar. Banyak orang buntu menghadapi masalah, tapi orang yang menyerahkan pada Allah akan selalu melihat jalan keluar yang sebelumnya tidak terlihat. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah sudah menjanjikan rezeki bagi mereka yang bertakwa dan bertawakal. Rezeki ini bukan hanya harta, tapi juga kesehatan, ketenangan, dan keberkahan hidup. Kekuatan menghadapi cobaan. Orang yang menyerahkan pada Allah tidak akan mudah goyah. Cobaan sebesar apapun akan terasa ringan, karena mereka tahu Allah selalu bersama. Kedekatan dengan Allah. Buah terbesar adalah kedekatan dengan Allah. Semakin sering kita menyerahkan diri padanya, semakin kuat ikatan batin kita dengan Sang Pencipta. Sahabat, hidup ini memang penuh misteri. Kita sering tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi ada satu kepastian, Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya. Menyerahkan semua pada Allah bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan terbesar seorang mukmin. Karena saat kita menyerahkan diri pada Allah, kita sesungguhnya sedang bersandar pada Zat yang tidak pernah gagal, tidak pernah lalai, dan tidak pernah salah. Maka, mulai hari ini, mari kita belajar lebih dalam untuk menyerahkan semua pada Allah.
Kita ikhtiarkan sebaik mungkin, lalu serahkan hasilnya pada Allah. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik untuk kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 199, "Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Inilah janji Allah. Tinggal kita apakah mau mempercayakan hidup ini pada diri sendiri yang lemah atau kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jika kita benar-benar ingin hidup ini penuh kemudahan, kelapangan dan keberkahan, maka serahkan semua pada Allah. Karena Dia yang menciptakan kita dan Dia pula yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita.